Pelajaran olahraga, seringnya kita mikir ini cuma soal lari-lari, main bola, atau pokoknya keringatan aja kan? Tapi apa iya cuma sebatas itu? Atau jangan-jangan pelajaran ini sebenarnya punya peran yang jauh lebih dalam, yaitu membentuk karakter. Nah, daripada kita cuma berspekulasi, kali ini kita akan coba dengarkan langsung dari mereka yang paling tahu, mereka yang setiap hari ada di lapangan, para gurunya. Oke, sekarang mari kita coba pikirkan ini. Bagaimana kalau kelas yang sering dianggap cuma buat main-main ini, ternyata justru memegang kunci paling penting untuk membangun kualitas diri yang paling fundamental bagi para siswa. Sebuah ide menarik kan? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membedah sebuah studi yang unik banget. Kenapa unik? Soalnya, para peneliti nggak bikin asumsi sendiri. Mereka langsung terjun dan bertanya ke 53 guru penjaskes di tingkat sekolah dasar. Jadi, data yang kita punya ini benar-benar pandangan langsung dari garis depan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus kita samakan dulu persepsinya. Ketika para guru ini bicara soal karakter, apa sih sebenarnya yang ada di benak mereka? Ternyata definisi mereka itu, wah, dalam sekali. Jadi begini, menurut para guru ini, karakter itu bukan sekedar perilaku baik di permukaan. Bukan. Ini lebih ke kualitas pribadi yang utuh. Artinya, seseorang itu tahu apa yang baik, dan yang paling penting, dia melakukan kebaikan itu. Dan semua ini bersumber dari satu kesatuan utuh, pikiran, hati, bahkan kondisi fisik dan mentalnya. Nah, gambar-gambar ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi intinya tuh sangat penting. Para guru ini nggak melihat karakter sebagai sesuatu yang udah paten dari lahir. Justru sebaliknya, bagi mereka karakter itu adalah hasil dari interaksi yang dinamis, tarik-menarik terus-menerus, antara sifat dasar si anak dengan semua pengaruh dari luar. Keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, semuanya ikut membentuk. Dengerin deh kutipan dari salah satu guru ini. Kita sebut saja guru D47. Dia bilang, karakter penting agar siswa dapat diterima di masyarakat, siswa harus sadar akan nilai-nilai tak tertulis yang harus mereka ikuti. Wah, ini kena banget kan? Jadi tujuannya itu sangat praktis, mempersiapkan anak-anak untuk hidup di dunia nyata, supaya mereka bisa jadi bagian masyarakat yang baik. Sampai di titik ini, semuanya kedengeran ideal banget kan? Para guru paham betul pentingnya karakter. Tapi, disinilah ceritanya jadi berbalik. Karena data dari studi ini ternyata mengungkap sebuah kontradiksi yang sangat besar. Dan jujur saja, cukup mengejutkan. Jadi kalau ditanya, apa para guru ini ragu soal pentingnya pendidikan karakter? Jawabannya, sama sekali enggak. Mereka luar biasa setuju kalau menanamkan karakter adalah salah satu tugas paling vital yang mereka emban di sekolah. Bahkan, lihat angka ini. Saat diminta menilai seberapa penting pendidikan karakter dalam skala 1-5, skor rata-ratanya 4,73. Itu tinggi banget loh, hampir sempurna. Ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan mereka akan hal ini. Oke, keyakinan mereka sudah di level puncak. Tapi kemudian muncul pertanyaan besarnya. Mereka yakin ini penting, tapi apakah mereka benar-benar bisa mengajarkannya? Apakah sistem yang ada sekarang ini memberi mereka ruang dan alat untuk melakukannya? Dan disinilah masalahnya terpampang jelas. Coba kita bandingkan angka-angkanya. Di satu sisi, skor pentingnya tadi kan 4,73. Tinggi banget. Tapi lihat skor lainnya. Kesesuaian kurikulum cuma 2,78. Efektivitas pelajaran sekarang lebih rendah lagi, 2,68. Penerapannya di kelas olahraga cuma 2,73. Ini jomplang sekali. Ada jurang yang sangat lebar antara harapan dan kenyataan di lapangan. Lantas, kenapa bisa ada kesenjangan yang begitu besar? Nah, para guru ini nggak cuma mengeluh loh. Mereka juga mengidentifikasi dengan sangat spesifik apa saja yang jadi akar masalahnya. Mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi penghalang. Jadi para guru ini memetakan semua tantangan yang mereka hadapi. Seperti yang bisa kita lihat dari pemetaan ini ya, masalahnya datang dari 3 arah. Ada yang dari sisi siswa, ada dari guru itu sendiri, tapi yang paling sering disebut dan jadi masalah terbesar adalah yang bersumber dari sistem. Jadi, secara spesifik, apa aja sih masalah di sistem ini? Pertama, para guru merasa kurikulumnya nggak tepat sasaran. Kedua, jam pelajaran penjaskes dirasa kurang banget. Ketiga, standar nasional yang ada ternyata malah membingungkan untuk diterapkan. Dan yang terakhir, ini pasti banyak yang merasakan beban tugas administrasi yang menumpuk bikin fokus guru jadi terpecah. Dan kutipan dari guru D50 ini benar-benar merangkum semua frustrasi mereka. Dia bilang sistem saat ini terlalu fokus pada menilai karakter dengan angka, bukan membentuknya lewat sebuah proses. Ini adalah benturan filosofi yang sangat mendasar. Sistem maunya ngasih nilai, padahal yang dibutuhkan itu proses pembentukan.
Namun, di tengah semua masalah sistemik ini, para guru justru menawarkan sebuah solusi yang sangat kuat. Solusi yang tidak bergantung pada kurikulum atau kebijakan, melainkan kembali pada elemen paling fundamental di dalam kelas. Meskipun sistemnya bermasalah, para guru tetap sangat yakin kalau Penjaskes adalah wadah yang paling efektif untuk membangun karakter. Kenapa? Alasannya sederhana. Tidak seperti kelas lain, Penjaskes itu sifatnya terapan. Disinilah teori menjadi praktik. Siswa belajar langsung tentang kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas. Kelas olahraga itu ibarat laboratorium kehidupan nyata. Pada akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini sangat kuat dan jelas. Kurikulum yang bagus, fasilitas yang canggih, atau program apapun tidak akan berhasil tanpa satu faktor kunci ini, guru itu sendiri. Gurulah yang menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya pendidikan karakter. Studi ini bahkan menguraikan 5 kebajikan inti yang harus diwujudkan oleh seorang guru. Dan kuncinya bukan cuma diajarkan ya, tapi dicontohkan dalam setiap tindakan. Apa saja itu? Kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat kepada setiap siswa, dan tanggung jawab. Inilah pilar-pilarnya. Dan kutipan penutup dari studi ini rasanya merangkum segalanya dengan sempurna. Siswa itu belajar karakter bukan dari apa yang guru katakan, tetapi dari siapa guru itu sebenarnya. Pada akhirnya, integritas seorang guru itulah kurikulum yang paling kuat. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau kita semua setuju bahwa guru adalah faktor penentunya, bagaimana caranya kita bisa merombak sistem pendidikan ini agar tidak lagi menjadi penghalang, melainkan justru menjadi pendukung terbesar bagi para guru dalam misi penting mereka membentuk generasi masa depan?